Siang hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua tentang sebagai kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan. Menurut saya penting untuk kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Pilihan-pilihan kita, cara kita membuat keputusan, cara kita berespon, cara kita menyikapi semua kehidupan kita itu sangat tergantung daripada pengenalan kita akan Tuhan. Jadi semakin saudara bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh dalam membuat pilihan, keputusan, dan menyikapi kehidupan ini. Jadi saudara berhenti bertumbuh mengenal Tuhan, saudara berhenti bertumbuh sebenarnya dalam kehidupan. Jadi mengenal Tuhan itu penting sekali dan kita perlu bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, secara khusus pada siang ini saya ingin membahas dalam kebaktian ini, saya ingin membahas kepada saudara tentang Tuhan adalah gembalaku. Jadi kita perlu mengenal Tuhan sebagai gembala kita. Ya, God is my shepherd. Nah, tentu berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku, kita akan teringat satu bagian ayat firman Tuhan yang sangat terkenal sekali. Jadi ini bagian ayat firman Tuhan yang saya tahu saudara, sebenarnya beberapa saudara, saya duga pasti tidak perlu baca ayatnya, saudara sudah hafal ayat ini ya. Karena ini ayat yang populer sekali, ini bagian firman Tuhan yang sangat populer sekali, sering banget dibahas, dibagikan. Tapi saking kadang gini kan, saking seringnya, saking udah biasanya kita kadang-kadang kehilangan maknanya akhirnya. Nah itu penting ya untuk kita kembali kepada apa sebenarnya prinsip-prinsip yang penting yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. For your information, buat informasi saudara aja, bahwa Mazmur 23 ini seringkali disalahpahami. Karena kita kadang-kadang berpikir seluruh Mazmur 23 ini, penulis Mazmur yaitu Daud sedang menulis kepada kita tentang Tuhan adalah gembala. Enggak, sebenarnya seluruh Mazmur pasal 23 ini tidak berbicara tentang Tuhan adalah gembala semata gitu kan. Jadi ada dua bagian, makanya saya akan pisahkan dan saya akan sisakan untuk khotbah di ibadah berikutnya. Jadi hari ini saya ingin kepada saudara saya mau bagikan Tuhan adalah gembalaku. Nanti di kebaktian berikut saya akan membahas tentang Tuhan adalah rajaku. Jadi sebenarnya Mazmur 23 isinya itu bukan hanya gembala kan. Nggak apa-apa, nggak ngerti juga nggak apa-apa karena ini, karena kadang-kadang kita pikir seluruh Mazmur pasal 23 itu tentang Tuhan adalah gembala. Ayat 1 sampai 4 aja kita akan lihat. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah saudara, kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan mengerti ternyata bahwa dalam teks asli Alkitab ini kan saudaraku tidak ada pasal, tidak ada judul perikop. Itu yang saya bilang, seringkali orang memahaminya salah, mereka berpikir Mazmur 23 ini semua isi tentang Tuhan adalah gembalaku. Enggak, hanya bagian ayat 1 sampai 4 saja. Nah di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, Daud atau penulis Mazmur ini sedang berbicara tentang Tuhan adalah rajaku. Nah, kenapa dia berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku dan Tuhan adalah raja? Kita harus ingat bahwa gini, Daud itu pernah jadi gembala dan sekaligus dia juga pernah jadi seorang raja. Jadi dua hal ini tidak aneh, tidak asing dalam kehidupan Daud. Makanya kalau Daud berbicara atau dia ingin memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu buat dia adalah Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupannya. Itu relevan. Kenapa? Karena Daud adalah seorang gembala. Dia mantan seorang gembala. Dia pernah jadi gembala. Jadi dia tahu persis. Makanya kenapa dia tulis Mazmur ini. Waktu dia pelajari seluruh kehidupannya. Waktu dia lihat perjalanan kehidupannya. Dia sampai satu pemahaman bahwa gini. Betul, Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Nah kenapa Tuhan adalah gembala yang baik? Karena Daud tahu persis
domba itu, saudaraku, domba itu binatang yang lemah. Makanya kenapa Alkitab seringkali menggambarkan kita seperti domba atau sebagai domba. Itu karena domba itu adalah binatang yang paling lemah yang pernah ada. Jadi domba ini binatang paling lemah. Kalau sudah pelajari ilmu binatang, saudara akan ngerti ayam itu punya taji. Senjata untuk membalas. Apalagi banyak ya. Kucing punya cakarnya dan lain sebagainya. Cumi-cumi punya satinta untuk membela dirinya. Tapi domba itu nggak punya. Domba itu binatang yang lemah sekali. Makanya domba itu kekuatannya adalah gembalanya. Kalau dia nggak punya gembala, habis nih domba. Domba ini binatang yang lemah, dia gampang tersesat. Dia nggak punya senjata untuk membela diri. Itu sebabnya dia butuh gembala. Daud tahu persis itu. Makanya kemudian dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Nah, dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang keempat ini, saya ingin membagi ada dua prinsip penting yang kita bisa pelajari lewat ayat-ayat ini. Kalau Tuhan jadi gembala dalam hidup kita, ada dua hal penting yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Atau ada dua prinsip penting yang perlu kita pahami hari ini. Benarkah Tuhan itu gembala dalam hidup saudara? Kalau Tuhan kita jadikan gembala, atau kita kenal Tuhan adalah gembala dalam hidup kita, maka dua prinsip ini atau dua hal ini akan mewarnai kehidupan kita. Yang pertama yang Daud ingin sampaikan adalah gini, Tuhan adalah gembalaku. Berarti Daud sedang mengidentifikasi dirinya sebagai domba dan Tuhan itu sebagai gembala. Tadi saya katakan di awal bahwa domba ini binatang yang paling lemah, nggak punya senjata untuk melawan, senjata untuk bertahan. Satu-satunya kekuatan seekor domba itu adalah dia punya gembala. Makanya kalau domba nggak punya gembala, gampang hancur dia, gampang tersesat dia, gampang binasa dia, gampang dimangsa oleh musuh-musuhnya. Jadi kekuatan seekor domba ada pada gembalanya. Nah, waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba bilang sama-sama, takkan kekurangan aku. Nah, takkan kekurangan aku ini kan penting, tapi seringkali ada banyak orang salah paham. Saya sadar bahwa mimbar-mimbar gereja dan kesenian hari ini banyak diisi oleh pengajaran-pengajaran yang lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang lahiriah memang. Ini persoalan memang saudaraku. Saya cuma ingin memberi keseimbangan aja kepada saudara, bahwa saya tidak anti sukses, saya tidak anti kaya, saya tidak anti hal-hal yang sifatnya kebenaran, saya tidak anti semua. Itu bagus-bagus aja. Tapi waktu saudara pelajari ayat ini, harusnya kita tidak memahaminya hanya sebatas hal-hal yang lahiriah dong. Hanya hal-hal kebenaran, hal-hal materi aja. Enggak dong. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu apa maksudnya? Loh, pertanyaannya, apakah kalau saudara jadikan Tuhan adalah gembala, terus saudara nggak akan pernah mengalami kekurangan dalam kehidupan, kekurangan uang? Saya tanya sekarang, ada nggak di sini yang pernah mengalami kekurangan uang? Oh, cuma saya berarti ya. Saudara nggak pernah luar biasa, saudara ya. Saya pernah, bahkan sering kurang uang ya kan. Saudara nggak pernah ya, luar biasa, puji Tuhan. Pernah mengalami kurang uang? Saudara nggak rohani berarti, saudara kurang iman. Hah? Kan enggak dong, kita nggak bisa pahami ayat ini sebagai ini. Wah, kalau saudara baca ayat ini secara letterlock dan diterjemahkan sebagai Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, artinya kita nggak akan kurang uang. Oh, pokoknya semua kita akan kelimpahan terus. Enggak lah, nggak begitu dong. Di titik ini saya mau buktikan kepada saudara. Ada seorang rasul hebat namanya Rasul Paulus. Jadi bukan Elia Makarong aja yang pernah kekurangan. Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Itu rasul paling hebat di Perjanjian Baru, Pak. Dia menulis hampir 14 surat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dia menginjil, dia memberitakan Injil, dia menangkan jiwa luar biasa. Menurut saya ini rasul paling luar biasa di era Perjanjian Baru, itu Rasul Paulus. Oh, saudara meragukan iman Paulus? Oh jangan Pak, karunia-karunianya dahsyat. Dalam pelayanan Paulus, ya ampun, bukan flu, pilek, batuk, penyakit yang disembuhkan Pak. Bukan juga hanya cancer, tumor, bukan hanya itu. Orang mati pun dibangkitkan dalam pelayanan Rasul Paulus.
Pernah baca nggak itu saudara? Kayak wajah saudara kayaknya saya ragu, kayak belum pernah baca kayaknya. Iya, ada seorang anak muda, pemuda, ini kan banyak anak muda nih. Namanya Eutikus. Itu datang ke kebaktian yang dipimpin oleh pendeta Paulus ini, Rasul Paulus. Paulus sedang khotbah, lagi ngajar dia. Tiba-tiba Eutikus ngantuk, ketiduran, jatuh, mati. Makanya saran saya, kalau saudara datang kebaktian, apalagi nih jam-jam berbahaya nih. Tapi saya menghormati jam yang saudara pilih untuk kebaktian. Walaupun ini saya tahu nih jam-jam berbahaya. Makanya tadi saya tidak memilih makan. Saya ditawarin makan tapi saya tidak memilih. Dan ntar aja lah. Bahaya kalau makan, bisa ngantuk kita nih kan gitu kan. Eutikus lagi dengar khotbah Pak yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tiba-tiba ngantuk, ketiduran, jatuh, mati. Kasih tahu samping, lu makanya jangan ngantuk kalau kebaktian. Kasih tahu sampai karena dia bilang, yang khotbah bukan Rasul Paulus. Kalau yang khotbah Rasul Paulus punya karunia membangkitkan orang mati Pak. Tapi kalau hari ini, siang ini yang khotbah Elia Makaraung, saya nggak tahu saya punya karunia membangkitkan orang mati atau enggak. Makanya lebih baik daripada masalah, jangan ngantuk. Apalagi ketiduran. Kalau saudara ngantuk, ketiduran, jatuh, mati, saya nggak tanggung jawab. Pak doain, saya mau doain. Ada Pak Ivan juga saya mau doain. Saya nggak tahu ya kalau Pak Ivan punya karunia membangkitkan orang mati, boleh juga sih. Tapi ini Rasul Paulus, dia karunianya hebat bro. Itu yang saya bilang bukan hanya kelas-kelas flu, pilek, demam, bukan. Ini orang mati dia bangkitkan dalam pelayanan. Saudara mulai meragukan iman Paulus, jangan. Ini Rasul hebat. Tapi di dalam Filipi pasal yang keempat dia pernah bilang begini. Tadi saudara periksa aja ada ayatnya. Saudara masih percaya Tuhan? Masih percaya saya juga? Masih ya? Ada itu ayatnya. Jangan paksa saya buka lah, habis waktu kan di NDC ini waktu ini berharga waktu itu. Jadi nanti saudara baca ya di Filipi pasal 4 Paulus yang ngomong gini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam kehidupanku tidak ada yang jadi rahasia. Aku pernah ngalami kekurangan, aku pernah ngalami kelimpahan. Jadi nggak ada yang rahasia bagiku. Dalam segala perkara aku dapat menanggungnya di dalam dia. Kan ayat itu muncul karena konteksnya itu tuh, bukan petinju. Kita tahu-taunya kan Evander Holyfield aja pakai jubah tinju masuk ring tinju lawan Mike Tyson, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Itu ayatnya itu. Konteksnya tuh itu, bukan tinju. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia itu maksudnya Paulus gini, aku tahu semuanya. Aku pernah ngalami kekurangan. Aku pernah ngalami kelimpahan. Jadi biasa aja. Sekarang kasih tahu sebenarnya. Kurang-kurang doi biasa itu kan. Kasih tahu sebenarnya. Kurang doi biasa. Itu tidak menunjukkan saudara kurang iman. Aduh, lumayan satu orang. Kalau saudara kurang duit, kurang bayar, itu bukan menunjukkan kurang iman, saudara. Lalu apa maksudnya? Waktu Daud berkata gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini dia. Kita baca selanjutnya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ia menyegarkan jiwaku. Sekarang saya tanya saudara. Kalau domba dibawa ke padang rumput yang hijau, tebak apa yang dia lakukan? Kelihatan saudara suka makan ya. Betul. Domba kalau dibawa ke padang rumput yang hijau, dia makan. Tapi ayatnya bilang apa? Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ayatnya nggak bilang ia membawa aku ke padang rumput yang hijau. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Makan nggak itu domba? Makan dong, pasti dong. Masa nggak makan sih? Ya kan? Dia kan bukan lagi ikut program NDC 2 puasa itu. Dia ini kalau gembalanya bawa, ya kan, lalu ketemu padang rumput yang hijau,
Ya dia makan juga. Tapi kan bukan makan yang diekspos. Bukan makannya yang diekspos. Yang diekspos apa? Itu dia. Dia bisa berbaring di padang rumput yang hijau itu. Loh kalau kita jadi domba nih, kalau kita nih jadi domba. Tadi kan saudara udah jawab nih. Kalau kita jadi domba nih, ketemu padang rumput yang hijau. Ngapain kita? Makan. Makan. Wih bro, kesempatan bro, makan bro. Udah gitu, babungkus lagi kita. Kalau kita orang Manado kita babungkus pasti. Udah ketemu gitu, ketemu makanan, udah makan sekenyang-kenyang, nambah terus keluarin dari tas. Kresek tas plastik, babungkus kita. Gitu kan? Itu kalau kita yang jadi dombanya. Tapi enggak, ya ini enggak ekspos itu. Iya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Oh iya, ketemu air tenang, minum. Dia minum, saya yakin domba itu minum. Tapi enggak maruk gitu loh, enggak rakus gitu loh. Ketemu padang rumput yang hijau, tapi enggak rakus. Kenapa? Ini dia. Karena rasa puas, rasa cukup Daud bukan pada rumputnya, tapi pada Tuhan yang adalah gembala. Rasa puas saudara dari mana? Rasa cukup saudara dari mana? Kalau Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara, takkan kekurangan kita. Itu maksudnya apa sih? Bukan berarti kita punya uang terus, bukan. Tapi gini loh, kita akan hidup gak kekurangan tuh maksudnya gini. Kita hidup dengan sebuah rasa puas. Kita hidup dengan rasa cukup. Rasa aman, rasa berharga, rasa cukup kita, rasa puas kita. Bukan pada rumputnya. Pada Tuhan yang adalah gembala. Nah kebanyakan orang rasa puasnya, rasa cukupnya pada rumputnya. Oh iya, saya percaya Tuhan akan pelihara hidup saudara. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara. Saya percaya. Tapi rasa cukup kita bukan terletak pada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dicukupi dong. Tapi rasa puas kita harusnya pada Tuhan yang jadi gembala buat kita. Di mana rasa puas saudara? Ada sebagian orang menaruh rasa puasnya ketika dia punya uang yang banyak. Ketika dia punya teman yang banyak, dia punya posisi jabatan yang tinggi. Dia punya apa lagi? Dia punya barang-barang branded. Punya apa? Punya barang-barang mewah. Dia taruh rasa puasnya di situ. Dia taruh rasa cukupnya di situ. Dia taruh rasa amannya di situ. Dia taruh rasa berharganya di situ. Enggak, kalau Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara, rasa puasmu bukan pada rumputnya, tapi pada Tuhan yang adalah gembala dalam hidupmu. Rasa puasmu, rasa cukupmu, itu bukan pada rumput. Bisa habis Pak. Rumput bahkan bisa kurang. Tapi rasa cukup kita bukan pada rumputnya dong. Tapi karena kita tahu kita punya gembala yang baik buat hidup kita. Ada amin saudara. Di mana rasa berharga saudara? Saudara taruh di mana hari ini? Makanya ada banyak orang ketika ekonominya terpukul, down dia. Dia komplain sama Tuhan. Dia tinggalin Tuhan. Ada orang-orang yang ketika jabatannya hancur habis, dia terusir. Ketika teman-temannya mungkin terusir dari kehidupannya, terusik dari hidupnya. Ada kenyamanan-kenyamanan yang terusik. Kita gampang sekali tinggalin Tuhan. Kenapa? Karena kita meletakkan rasa aman, rasa berharga kita, rasa cukup dan rasa puas hidup kita bukan pada Tuhan yang adalah gembala, tapi pada rumput. Daud sadar bahwa dia pernah dikejar-kejar, dia pernah kehilangan kenyamanan istana Saul. Tiba-tiba dari seorang menantu raja, dari seorang pahlawan yang dielukan oleh seluruh rakyat, tiba-tiba jadi teroris yang dikejar-kejar, dicaci maki, bahkan dia diteror, hampir dibunuh, hampir dibinasakan dia. Daud mengalami itu, tapi dia belajar, oh iya, rasa cukup, rasa puas saya bukan pada itu dong. Saya bisa kehilangan semua itu, tapi saya nggak kehilangan Tuhan yang adalah gembala dalam hidupku. Itu cukup buat aku. Di mana rasa cukup saudara? Ada pada Tuhan kah? Atau pada rumputnya? Di mana rasa puas hidup saudara? Pada Tuhan kah? Atau pada yang lain?
Ada seorang wanita bernama Fanny Crosby. Dia tidak dilahirkan buta sebenarnya. Tapi waktu dia kecil dia mengalami sakit, demam yang tinggi sekali. Orang tuanya bawa ke dokter. Dan pada saat itu waktu dibawa ke klinik, tiba-tiba dokter yang biasa menangani Fanny Crosby ini tidak ada di tempat. Singkat cerita dia ditangani oleh dokter yang lain. Sakitnya tidak kunjung membaik, bahkan demamnya semakin tinggi. Dan akibat sakit itu dia mengalami kebutaan sejak saat itu. Jadi sejak saat itu kemudian Fanny tumbuh menjadi seorang gadis, seorang wanita yang buta, gak bisa melihat apa-apa lagi, saudaraku. Wah, hidup di zaman kayak begini, saudaraku, di mana dunia mengagungkan penampilan fisik lebih daripada apapun. Buat seorang wanita gak bisa lihat jadi buta, itu sesuatu yang bisa menghancurkan harga diri, itu bisa menghancurkan rasa aman. Wow, Fanny bisa tumbuh jadi seorang wanita yang gak aman, gak berharga, gak puas, gak merasa cukup dalam kehidupan. Karena dia buta, dia gak bisa lihat keindahan dunia ini. Tapi saudara salah kalau saudara menilai Fanny seperti itu. Fanny Crosby tumbuh menjadi seorang wanita hebat. Dia menulis begitu banyak, ribuan lagu dia tulis. Dan beberapa di antaranya itu telah memberkati banyak orang di seluruh muka bumi ini. Mungkin beberapa lagu yang diciptakan Fanny, saudara pasti kenal ya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Oh, banyak yang gak tahu lagu Yesus, cuma si Tuhan, cuma saya yang tahu ya. Lagu berikutnya mungkin saudara tahu ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Refnya apa? Aku bernyanyi bahagia. Gimana mungkin sih wanita yang buta, wanita yang gak bisa lihat keindahan dunia ini, wanita yang penampilannya pasti gak menarik karena dia buta. Tapi kenapa dia bisa? Aku bahagia. Itu yang saya bilang. Karena rasa puas, rasa berharga seorang Fanny Crosby bukan pada penampilannya. Tapi rasa bahagianya, rasa puas, rasa cukupnya itu ada pada Tuhan. Ada seorang pendeta datang kepada Fanny Crosby dan berkata begini, Fanny, seandainya kamu gak buta, seandainya kamu jadi perempuan yang gak buta, kamu bisa lihat, waduh, kamu lebih dahsyat dari ini. Kamu buta aja kamu bisa menulis banyak lagu ini. Bagaimana kalau kamu gak buta? Pernah kamu berdoa minta mujizat Tuhan supaya kamu bisa melihat? Yang mengejutkan adalah jawaban Fanny Crosby kepada pendeta ini. Dia bilang gini, seandainya aku bisa dilahirkan kembali, aku tetap ingin dilahirkan sebagai perempuan yang buta. Ini pendeta kaget, Pak. Sementara banyak orang kalau dalam kondisi kayak Fanny mau mujizat dong. Bisa-bisa melihat dong. Ada banyak perempuan kalau jadi Fanny Crosby pasti minta doa sama Tuhan supaya mujizat terjadi, bisa melihat. Tapi seorang Fanny Crosby bilang, seandainya aku bisa dilahirkan kembali, aku tetap ingin jadi perempuan yang buta. Lalu kemudian pendeta ini bilang gini, kenapa begitu, Fanny? Kenapa kamu bilang begitu? Lalu Fanny berkata ini, waktu saya membaca statement daripada Fanny Crosby itu, hati saya tersentuh, saya mulai mengerti, ya, ini orang rasa cukup dan rasa puasnya bukan pada penampilannya. Dia bilang gini, supaya ketika aku sampai kepada kekekalan, dan untuk pertama kali mataku bisa melihat, dan waktu mataku pertama kali terbuka dan bisa melihat, yang kulihat bukan yang lain, yang aku lihat adalah pribadi Tuhan. Keren. Ini orang kalau rasa puasnya bukan pada hal-hal yang lahir ya, bisa ngomong kayak gini. Ketika mataku pertama kali terbuka, yang aku lihat, yang aku pandang adalah pribadi Tuhan. Di mana rasa puas, saudara? Kalau Tuhan jadi gembala, saudara, saudara gak akan letakkan rasa berharga saudara,
rasa aman, saudara, rasa puas, saudara, rasa cukup, saudara, pada hal-hal yang lahiriah. Saudara akan taruh semua pada Tuhan yang adalah gembala, saudara. Saudara punya gembala yang adalah Tuhan yang baik, yang setia. Itu cukup buat kita. Kristus cukup buat kita. Kau boleh kehilangan apapun, asal jangan kehilangan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, kalau Tuhan jadi gembala kita, perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau Tuhan jadi gembala saudara, Tuhan akan tuntun saudara. Tuhan akan pimpin saudara. Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara? Tuhan kayak jadi gembala dalam hidup saudara? Kalau Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara, Dia akan tuntun kita. Katakan sama-sama, tuntun. Oh iya, domba itu gampang kesasar, domba itu gampang kesesat, lemah dia nggak tahu banyak hal, makanya dia butuh gembala. Kalau Tuhan jadi gembala kita, Dia akan tuntun kita. Dia tuntun kita kemana? Dia tuntun kita ke jalan yang benar. Katakan sama-sama, jalan yang benar. Tuhan gak akan menuntun kita ke jalan yang menyenangkan, tapi Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Tidak selalu menyenangkan, tapi jalan yang benar itu pasti jalan yang terbaik buat hidup saudara. Kesalahan kita terbanyak, kita cuma mau jalan yang menyenangkan, kita mau jalan yang mudah, kita mau jalan pintas. Itu sebabnya seringkali kita kacau, kita buat pilihan sembarangan, kita buat keputusan sembarangan. Kenapa? Kita selalu ingin jalan yang mudah, jalan yang menyenangkan, jalan pintas kita ambil. Enggak, kalau Tuhan jadi gembala saudara, Dia akan tuntun saudara bukan ke jalan yang menyenangkan, tapi jalan apa? Jalan yang benar. Jalan yang benar belum tentu menyenangkan. Jalan yang benar belum tentu mudah, Pak. Kita maunya mudah, menyenangkan, cepat. Tuhan enggak. Kalau Tuhan jadi gembala saudara, Dia mau tuntun saudara ke jalan yang benar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kebinasan, kata Alkitab. Tuhan enggak menuntun kita ke jalan yang mudah, ke jalan yang menyenangkan, tapi yang pasti Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang... Siapa yang tuntun saudara hari ini? Yakin? Tuhan gembala saudara? Dia akan tuntun saudara. Makanya apa bedanya gembala kambing sama gembala domba? Gembala kambing jalannya di belakang. Gembala domba jalannya di mana? Di depan. Kenapa ada gada dan tongkat? Kenapa? Tongkatnya gembala di Israel pada zaman itu tuh bentuknya letter U atasnya. Di bawahnya itu ada kerincing. Jadi domba dengerin tuh kerincing, kemana melangkah. Gembalanya melangkah, dia ikut. Itu kalau domba punya gembala kayak gitu tuh, dia nggak akan kesesat. Nah, terbanyak kita kesasar dalam kehidupan, kita mentok, kita nabrak sana nabrak sini. Kenapa? Karena kita nggak jadikan Tuhan gembala kita. Kalau Tuhan jadi gembala, Dia akan tuntun saudara. Siapa yang menuntun hidup saudara? Harusnya Tuhan. Tapi banyak anak muda hari ini dituntun oleh TikTok. Kita dituntun TikTok. Kita dituntun medsos, kita dituntun oleh grup-grup WhatsApp kita. Ya ampun. Kita lebih percaya grup-grup WhatsApp, kita lebih percaya TikTok, kita lebih percaya medsos daripada firman Tuhan. Di sini nggak ada sih, di sini kelihatan wajah-wajah dituntun Tuhan semua. Tapi terbanyak kita hancur. Coba renungkan nih, evaluasi coba hidup saudara. Lihat dalam hidup saudara, terbanyak kehancuran kita. Kenapa? Karena kita pilih jalan kita sendiri. Karena kita ikut jalan dunia ini. So, saudara biarkan Tuhan menuntun saudara sebagai gembala, Dia akan menuntun saudara ke jalan yang benar. Oh iya, jalan benar itu kadang-kadang harus lewati lembah kekelaman, lembah gelap. Itu lembah kekelaman itu maksudnya apa tuh? Itu satu tempat di mana cahaya matahari cuma masuk ketika jam 12 siang aja tuh.
Tepat di atas kepala baru masuk. Setelah itu bergeser, gelap lagi itu tempat. Penuh dengan kelokan tajam, tikungan-tikungan tajam. Ada bahaya yang mengancam, ada banjir bandang bisa datang, perompak-perompak, binatang buas. Tapi tenang, kalau Tuhan adalah gembala kita, jalan yang penuh dengan tikungan tajam, kelokan tajam, gelap sekalipun, ada gembala, dia jalan di depan. Dia punya gada yang akan hajar semua binatang buas yang akan datang. Perompak akan dihajar karena dia punya gada dan tongkat. Saya nggak tahu gini. Hari ini mungkin ada 1-2 saudara sedang menghadapi tikungan-tikungan tajam dalam kehidupan. Mungkin ada belokan-belokan yang tajam membuat saudara terkejut, kaget. Banyak hal yang nggak terduga terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara jadikan dia gembala dalam kehidupan saudara, percayalah, Tuhan gak akan pernah salah dalam tuntunannya. Dia mungkin tidak menuntun saudara ke jalan yang mudah, tapi jalan Tuhan selalu indah. Tuhan mungkin tidak menuntun saudara ke jalan yang nyaman, tapi jalan Tuhan pasti jalan yang penuh kemenangan. Hari ini, Tuhankah jadi gembala saudara? Kalau Tuhan jadi gembala saudara, Dia akan tuntun saudara. Sekalipun saudara lewati lembah kekelaman, saudara gak akan pernah takut. Karena saudara tahu kalau Tuhan yang tuntun kita, Dia akan bawa kita kepada jalan kemenangan. Selamat menjadikan Tuhan gembala yang baik dalam hidup saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara.